Selamat datang di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Pada video kali ini saya akan membahas ada 8 saham ya, apa saja ya yang sudah tertulis di daftar isi. Sebelum saya mulai videonya, saya mau berterima kasih juga buat Bapak Ibu yang sudah support channel Stock Dictionary dengan cara mensubscribe, like, dan komen ya. Dan antusias Bapak Ibu dalam menanyai terkait dengan saham. Saya sangat senang bisa membantu Bapak Ibu semua. Baik, hari ini ada 8 saham yang akan saya bahas ya. Langsung saja ke saham pertama, ada Nasi atau Wahana Inti Makmur. Kemarin ditutup di harga 312 ya. Dia ada koreksi minus 0,64%, membentuk hammer di atas ya. Ini dia juga, tapi dia berpotensi ini ya, pola double bottom yang dimana harusnya bentar lagi bersiap menggapai matahari ya Bapak Ibu ya. Jadi dia naiknya di sini ya, naiknya di 330 ini. Dia kemarin turun, rebound, turun lagi. Dia sekarang mengarah naik, udah tembus resist di 298 ya, terus dia lagi menguji di naiknya 328 ya. Mudah-mudahan ini confirm double bottomnya ya. Ini jelas ya double bottom. Nah, dia tinggal ngetes 328. Nah, si 328 tembus ke matahari di 415 ya, sesuai dengan tarikan arrow-nya ke sini ya, 415 ini. Oke, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Nasi dia resisten terdekat di 330 dan 356. 356 ya, berarti ya 356-an. Resistennya di situ. Jadi yang punya Nasi di bawah hold aja ya. Hold aja, dia mungkin kalau nggak langsung naik ya retrace dulu ke 298-300 ini. Ya, begitu dia retrace, dia akan berpotensi menguji lagi kalau gagal. Ya, kalau gagal, jadi dia misalnya nih ya, dia pun ke sini rounding terus jebol, nggak masalah karena akan jadi cup and handle. Oke, Bapak Ibu. Jadi saya coba gambarkan ya. Kalau dia nggak langsung tembus, tapi dia rounding ya ke area sini, gak masalah ya. Jadi ini nanti dia berpotensi membuat cup and handle. Oke, jadi buat Bapak Ibu yang mau beli Nasi bisa tunggu di 297 sampai 300 ya, itu area buy-nya. Tapi kalau besok break, iya potensinya lanjut ke atas. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu untuk Nasi. Lanjut ke saham kedua, ada BSML. BSML kemarin ditutup di harga 1230 dengan positif ya, kenaikan 2,07%. Dia juga ya membentuk apa ini ya, hammer juga bukan, doji juga bukan ya, tapi mirip ke hammer lah ya, cuma ada rambutnya sedikit gitu. Si BSML ini mungkin berpotensi sideways ya di titik ini ya, karena kalau dia udah jebolan sini ya, sempat sideways berapa hari, terus dia breakdown supportnya supportnya kemarin ya di 1380. Sekarang dia break lagi, nyentuh nih, mantul di supportnya di 1140. Oke, jadi semoga ini 1140 turunan terakhir ya. Kalau dilihat dari Fibonacci-nya ya, Fibonacci-nya potensinya sampai ke sini sebenarnya nih ya, ke 850-an. Tapi itu kalau sampai pucuk. Kalau ke higher low sebelumnya ya potensi ke 1000 ya. Jadi pegangan di 1000 dulu. Oke, ini di 1000 sini ya, tapi ini support Fibonacci ya. Nah, pegangan di 1000 dulu. Kalau misalnya dia turun lagi, karena potensi ini dia masih dalam channel downtrendnya ya. Nah, jadi yang buat Bapak Ibu, kalau menurut saya sih yang udah punya di atas harus siap buat lepas barang ya.
Jadi kalaupun misalnya mau bahasa spekulasi buy di 1140 ya bisa, tapi ya terbatas dulu, habis itu jual dikit-dikit ya, karena dia range-nya jauh ini ya, dia range-nya jauh, support resistannya jauh, jadi ya harus disiplin gitu, karena sekali jebol support dia akan langsung dalam. Seperti itu ya. Tapi dia juga sekalinya terbang ya terbang tinggi gitu, jadi keenakannya PSML di situ poin plus minusnya. Tapi sementara dia di area 1000 sampai 900 ini dia mungkin terakhir penurunan dia ya. Setelah itu dia mungkin ada rebound. Oke Bapak Ibu, jadi ya penurunan sekarang ini ya karena kemarin naiknya udah tinggi juga kan, mungkin taking profit ya. Cuma di sini udah mulai diakumulasi lagi nih ya. Ini bandar lokal, ini bandar asing ya, tapi ya belum banyak, belum seperti sebelumnya, tapi udah mulai masuk lah. Mudah-mudahan ada pembalikan arah. Oke, ini volumenya tapi masih kecil ya. Nanti mudah-mudahan besok kalau ini diakum lagi mungkin ya bisa ngetes resistannya lagi. Nah kalau udah ngetes resisten ya mudah-mudahan dia sideways di area orange ini gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi yang penting dia nggak turun dari uptrend lainnya ini yang garis ungu. Oke, gitu ya untuk PSML. Lanjut saham ketiga ada Suli. Suli ini kemarin membal ya di support di 94. Ini memang ya menandakan si Suli ini 94 nih lumayan kuat lah, mudah-mudahan. Karena apa? Kemarin dia juga sempat konsolidasi ya di sini. Naik tinggi, dia konsol dulu di 94, bikin base baru terbang. Nah, support seperti ini jauh lebih kuat dibanding support yang langsung ditembus itu ya. Jadi ini support yang ini ya nggak kuat nih ternyata, tapi ditembus terus itu ya. Nah, memang ini karena belum bikin base dia, wajar langsung drop gitu. Nah, kalau di sini dia mudah-mudahan dia bikin base, ya dia akan sideways lagi di sini gitu. Nah, yang penting ini dia bisa keluar dari channel downtrendnya ini bagus. Ya, Suli ini juga support resistannya agak jauh ya, karena masih harga ratusan gini, jadi berasa turun satu support juga tuh udah 8%. Ya, turun satu support 8% lagi gitu. Jadi memang berasa sekali. Nah, yang penting kalau Bapak Ibu mau masuk Suli, tunggu ada candle pembalikan deh. Ya, kalau ini belum ada indikasi ya. Volume masih kecil. Asing beberapa ini udah mulai masuk tapi masih sedikit. Bandar lokal jualan terus gitu. Nah, kayaknya barangnya masih banyak di bandar lokal, jadi ya mungkin masih turun terus. Yang penting aturlah Bapak Ibu, kalau misalnya kemarin udah punya di bawah ya mau taking profit dulu boleh, ntar tunggu ada pantulan baru beli lagi bisa, daripada kegerus ininya kan cuannya. Kalau cuannya kegerus ya sayang aja gitu. Nah, lanjut ya, saham keempat ada Asa. Asa nih bagus ya kemarin. Jadi saya bikin video memang udah agak lama nih bahas Asa. Dia tertahan ya di support yang saya gambarkan ini di 1970-an. 1970-an lah ya. Nah, itu dia membal sampai ke resisten 2300. Nah, ini dia udah mulai balik lagi ke channelnya dan ngetes resistennya. Kalau Bapak Ibu lihat channelnya ini sempat dites berkali-kali ya, cuma gagal. Begitu dia break, dia dengan volume besar ya, volumenya besar ini lumayan. Terus asing akumulasi terus, bandar lokal juga akumulasi terus. Jadi ini pertanda baik ya Bapak Ibu untuk Asa. Nah, jadi kalau Bapak, nah di sini juga kalau Bapak Ibu lihat ya, di sini dia berpotensi untuk tutup gap. Ya, jadi peluang besar besok atau minggu depan ini gap semua ketutup untuk Asa. Ya, ada 4%-an. Oke, jadi yang Bapak Ibu mau beli buy on breakout bisa manfaatkan ini gitu ya. Cuma harus disiplin, kalau dia turun lagi dari sini ya harus harus disiplin lah. Ada trading plan seperti apa. Oke, seperti itu ya Bapak Ibu ya, karena Asa nih juga udah kemarin di resisten support kuatnya dan dia membal ya kan. Ini kalau dilihat kan wave 1,
2 3. Nah nanti di mana sampai dia bikin low, air low baru terbang lagi. Seperti itu ya untuk ASA. Masih area target ke 2600 dulu lah untuk si ASA. Lanjut saham ke 5 ada IATA. Nah IATA ini breakdown support di 192, sekarang 191, dan dia membentuk doji. Nah sebenarnya gini, kalau bentukannya seperti ini, volumenya kecil ya, tapi ya ntar saya lihat dulu. Ini juga kecil asing nih, asingnya kalau masuk gede kayak gini nih, kerasa banget ya, langsung terbang sahamnya. Ini juga distribusi bandar lokal. Jadi gini, kalau saya lihat ya Bapak Ibu, untuk IATA ini besok berpotensi rebound ya, berpotensi rebound karena bentukan doji juga udah mulai banyak yang masuk ya. Mudah-mudahan besok kembali naik ke atas 192. Nah kalau di atas 92 ini mulai ke hit lagi, mulai naik lagi ke area atas, bisa mulai beli lagi ya. Jadi nanti kayak gini nih ya, mudah-mudahan seperti tanggal 1 April 31 April gini, ada candle hijau setelah penurunan, dan ini bentuknya juga candle pembalikan arah ya. Jadi berpotensi untuk lanjut lagi ke 2118 dulu untuk IATA. Oke, batasi resiko kalau misalnya Bapak Ibu besok beli terus ternyata breakdown dari 185, cut loss dulu ya. Dia breakdown lagi turun lebih bawah 185, cut loss dulu. Oke, tapi besok kalau misalnya ya dia nyentuh harga dan nyampe 185, boleh tambah muatan ya. Jadi mungkin besok misalnya kebuka di bawah, terus besoknya bikin candle hijau gitu kan, bisa aja gitu ya, lanjutin kenaikan. Jadi yang penting jangan bikin low baru di bawah 185 dan 192 lah area belinya, situ mepet situ aja. Oke, seperti itu ya untuk IATA Bapak Ibu ya. Selanjutnya ada BERT. Nah BERT ini Bluebird ya, dia kemarin naik gila banget 18,93% ke harga 1445. Memang kalau dilihat nih, lihat volumenya BERT gila gini, nggak masuk akal ya, luar biasa tuh, dan asing masuk terus loh ya. Bandar lokal baru beli, asing udah masuk banyak, kayaknya dia beli buangannya si bandar lokal ya, makanya di break. Nah ini juga dia terlihat banget memang ya, rapi dalam channelnya, nggak kemana-mana, begitu break. Nah ini mudah-mudahan pertanda bagus ya Bapak Ibu. Break ini bagus, kenapa? Karena volumenya besar, disertai dengan akumulasi asing dan lokal gitu, jadi ini bagus banget. Dan candlenya pun candle hampir full body ya, jadi emang bener-bener kekuatan penuh lah kemarin tuh breakoutnya. Dan dia nge-break berapa resisten, 1 2 3 dan 4 resisten downtrend line paling kuat, ditembus begitu aja langsung ya. Jadi ini bagus banget buat BERT ya. Beli kalau mau masuk ya cicil di area 1400 sampai 1390 inilah kalau mau beli ya, cicil area situ. Kalau misalnya dikasih, nanti dia potensi besar untuk lanjutin kenaikan ini untuk BERT ya. Dia target kalau sesuai ini ya, pola ya, sesuai pola di sini kita pindahkan, terus dia breakoutnya di sini ya 1645 di resisten dia sebelumnya yang double top gitu ya. Ini double top makanya turun terus sampai sini gitu. Jadi gitu ya untuk BERT ya Bapak Ibu ya. Ini baru mau kembali uptrend lah, mudah-mudahan deh ada tanda pembalikan arahnya gitu. Lanjut ada CMPP atau AirAsia Indonesia ya. Kemarin ditutup di harga 374 dengan loss minus 3,61%. Dan kalau saya lihat ini sebenarnya ya apa ya, support minor lah ya, support minor sebenarnya ketahan di sini nih, support minor. Cuma support kuatnya tetap di sini ya Bapak Ibu, di 353 ini 352an ya. Ini support kuatnya dia tetepan. Jadi kalau mau spekulasi buy mulai masuk bisa lah ya, tinggal besok lihat ada pembalikan arah atau enggak untuk si AirAsia ini.
Nah, sebenarnya kalau menggunakan Fibonacci ya, dari low sebelumnya sampai bawah sini, dari high sebelumnya sampai bawah sini, low terakhir dia mantulnya di sini di 261,8 tuh di 306 ya, dan ini memang juga supportnya si AirAsia gitu. Jadi kalau dari saya, Bapak Ibu misalnya udah tertarik masuk ya, harus siap punya dana lebih besar, budgetnya, persentasenya untuk average down di 306 ya. Kemungkinan 306 ini menjadi titik pantulannya dia ya. Ini udah turun berapa persen ya, jadi ini mungkin akan ada reversal sebentar lagi gitu untuk AirAsia CMPP ya Bapak Ibu ya. Ini kesempatan buy on weakness. Oke ya, kalaupun mantul ya Bapak Ibu lihat sendiri, di sini ada resisten nih ya, di sini ya, ini resistannya dia di 565. Bawahnya lagi ya nggak usah terlalu jauh ya, nih di sini ya di 430 ya. Jadi dia masih punya potensi mantul ke 430. Itu kan potensi berapa, 15%, gede kan, cukup lah. Kalau misalnya ada pantulan 15% mah cukup nih, kayak gini nih 10% mantul gitu kan. Jadi udah hit ini dia mantul, nah mudah-mudahan besok udah hit ini mantul lagi gitu ya. CMPP AirAsia seperti itu ya Bapak Ibu ya. Lanjut ke saham terakhir, ada Temas. Temas ini bagus banget ya, dia sempat berhasil breakout lah, cuma ya harus hati-hati, dia takutnya false breakout di bawah, turun dulu rounding baru terbang buang penumpang ya. Jadi mudah-mudahan yang punya di bawah ya pasang TS lah, trailing stop dipasang sesuai berapa resikonya yang Bapak Ibu bisa terima, 3-7%, terserah Bapak Ibu. Yang penting harus tetap hati-hati kalau saham udah rally kayak gini ya, biar lossnya nggak terlalu banyak gitu. Kalau misalnya rugi 3%, trailing stop ya udah gitu, jangan, yang penting cuan dulu, ntar ada kesempatan masuk lagi gitu kan, lumayan nambah modal juga kan gitu, buat masuk lebih banyak. Nah di sini sebenarnya Bapak Ibu saya hati-hati ya, cuma memang volumenya ini kan udah mulai menurun ya dari sebelumnya. Nah cuma dari candlenya ini ya bagus lah, karena dia bersing ya, nembus candle sebelumnya dan dia breakout. Nah mudah-mudahan breakoutnya ini besok dilanjutin dulu gitu ya, karena kalau langsung merah jelek ya Temas ya. Karena apa ya, mungkin ada yang jualan gitu. Nah ini juga asing kemarin beli banyak, lokal juga beli banyak gitu ya. Nah mungkin aja mereka jualan dulu rounding, oke, baru lanjut ke atas ya. Kalau memang kalau dilihat di sini kan dia ada potensi nih cup and handle ya, di sini ya, cup ya hit terus bikin roundingan, bikin handle-nya. Nah break, sekarang kita lihat aja targetnya dia kemana ya. Dari sini break ke sini ke 3430 nih, saya kasih tanda deh. Nah sekarang mungkin nggak ini ke hit, kita lihat Fibonacci dari sini, ini low-nya sini, salah. Nih ya Bapak Ibu, nih area sini mungkin kena ya, karena Fibonacci juga nyebutnya di 3360 gitu untuk Temas next resistance. Oke, jadi gitu ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan ini hit. Kalau dia sampai ke sini udah bagus banget, jadi berarti lolos breakoutnya ya. Kalau breakout lolos ya ke bulan dulu baru matahari gitu ya, cuma ya nanti bisa jauh lagi ke atas. Jadi gitu ya Bapak Ibu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton, terima kasih juga bagi yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Semoga apa yang saya berikan selalu bermanfaat buat Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih dukungannya, salam sehat selalu Bapak Ibu.